Dan untuk mengulasnya pemirsa, kami sudah bersama Ketua DPP Partai Perindo bidang Kesra Yeri Tawalujan, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi dan juga pengamat politik yang sudah hadir. Siapa yang menjadi sosok yang tepat saat ini? Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak-bapak. Ya, sore. Baik, dari Perindo dulu saya ingin tanyakan bahwa sekarang ini sudah mengerucut santer terdengar nama Sandiaga Uno dari P3 dan juga ada nama Ridwan Kamil yang saat ini juga sudah digadang-gadang. Silahkan tanggapannya Pak Yeri. Intinya kami dari Partai Perindo tentu mengharapkan sosok yang paling tepat dan yang terbaik yang diperlukan Republik ini untuk mendampingi Pak Ganjar sebagai capres ya. Jadi sebagai cawapres yang mendampingi Pak Ganjar nanti tentu harus memberikan kontribusi untuk mendukung Pak Ganjar. Kontribusi itu menurut kami minimal di dua hal yang menjadi sangat penting. Yang pertama tentu kontribusi elektoral untuk meningkatkan elektoralnya Pak Ganjar yang selalu menang dalam survei-survei dalam 2 bulan terakhir. Tapi ketika diperkuat dengan tingkat elektoral yang tinggi dari seorang cawapres, maka tentu ini akan memperkuat Pak Ganjar bersama pasangan cawapresnya. Yang kedua yang tidak dapat dikesampingkan adalah kemampuan logistik. Jadi ini kan semua sudah tahu lah, ini menjadi rahasia umum bahwa tingkat elektoral yang tinggi itu juga harus disertai dengan sumber daya untuk mempermudah dan memperlancar menggerakkan mesin partai dan mesin koalisi dan mesin pemenangan nantinya. Lalu perlu melihat dari sisi yang ketiga dalam hal keterwakilan dan kelompok yang diwakili oleh cawapres nanti itu. Jadi kalau Pak Ganjar sangat kental nuansa nasionalisnya, nasionalis religiusnya. Nah, untuk cawapres, maka sepertinya ini harus dibalik. Justru yang harus lebih kental adalah nuansa religius nasionalis. Itu yang perlu diperkuat. Kami belum sampai ke nama figur, tapi ini kriteria awal, kriteria dasar yang tentu publik juga sedang menanti apa yang akan menjadi akan mengerucut kepada figur siapa, tetapi saya kira 3 kriteria ini sangat penting untuk memperkuat Pak Ganjar. Oke, baik. Selamat sore juga, selamat datang Mas Toto selaku pengamat politik. Selamat sore. Baik, sebelum ke Mas Toto, saya mau bertanya juga ini kepada Pak Ahmad Baidowi bahwa sebelumnya P3 juga sempat mendorong nama Sandiaga Uno, namun sekarang disandingkan juga nama Ridwan Kamil, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yeri bahwa yang dibutuhkan untuk sebagai wakil dari Ganjar Pranowo adalah kontribusi elektoral untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan lembaga survei menyampaikan bahwa suara RK ini bisa merebut basis pemilih di Jawa Barat. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Ahmad? Ya, sampai sekarang P3 masih mengusulkan Pak Sandiaga Uno yang diberikan melalui forum Rapimnas. Nah, terkait dengan hasil survei, kami katakan bahwa pemilu ini dilakukan secara nasional, tidak hanya di Jawa Barat. Setidaknya memang ada PR bagi kita saat ini dari berbagai lembaga survei bahwa Pak Ganjar menempati posisi nomor 3 di Jawa Barat. Ya. Namun demikian, dicarikan figur yang bisa menopang keterpilihan, setidaknya bisa meminimalisir kekalahan di Jawa Barat. Syukur-syukur bisa imbang dan juga bisa rebound. Nah, kalau melihat hasil survei kita, nama Pak Sandi di Jawa Barat juga tidak jelek-jelek amat. Apalagi secara nasional, beliau pasti memiliki elektabilitas yang cukup di atas rata-rata, minimal
dari potret berbagai hasil lembaga survei, kalau Sandiaga Uno itu minimal nomor 2, seringkali di nomor urutan 1. Tapi kami sebagai partai politik yang bekerja sama dengan PDIP dalam mengusung Mas Ganjar, tentu akan memusyawarahkan persoalan cawapres ini secara bersama-sama. Yang terpenting tugas kami sebagai partai politik sudah mengajukan nama Pak Sandiaga Uno sebagaimana pintu yang dibuka oleh PDI Perjuangan. Jadi ketika kami berkoalisi dengan PDI Perjuangan itu tidak serta-merta membawa figur capres. Istilahnya kita ketuk pintu dulu, kulon-kulon, diskusi, terus kemudian kita diberi kesempatan mengajukan bakal calon wakil presiden, ya kita ajukan bakal calon presiden yang diputuskan melalui forum Rapimnas, yakni Pak Sandiaga Uno. Tentu kami tidak hanya sekedar pokoknya Sandi, tapi juga dikombin dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Pak Sandi untuk bisa menambal keterpilihan dari Mas Ganjar Pranowo. Tadi yang disampaikan dari bahwa aspek keterwakilan unsur, kelompok, dan juga dari aspek luar Jawa dan juga aspek nasionalis religius dan juga aspek logistik, semuanya sudah kita paparkan kepada PDI Perjuangan selaku komandan dari kerjasama politik ini. Tentu kita masih melihat kesepakatan berikutnya, kalau kita cermati misalkan dalam menentukan ketua tim pemenangan saja, itu dilakukan secara musyawarah mufakat, tidak menang-menangan. Nah, pola seperti ini kan bagus dalam kerjasama kita ke depan, bahwa semua partai diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat-pendapat. Oke, memang sebetulnya kondisi politik saat ini masih dinamis ya Mas Toto. Dan kalau dari pandangan Anda sendiri, menurut Anda dari 2 nama yang sudah mengerucut ini, siapa yang paling kuat? Karena sebetulnya dua-duanya sama-sama tokoh ekonomi juga, begitu. Dan RK juga dikatakan sebagai tokoh ekonomis. Dan GP sendiri sempat menyampaikan bahwa dia membutuhkan cawapres yang kuat di ekonomi. Iya, pertama memang ini makin menarik karena mulai muncul isu bahwa ada rencana KPU untuk memajukan pendaftaran capres-cawapres ya, jadi tanggal 16 Oktober, artinya maju sekitar sebulan, sehingga akan mendorong waktu yang kayaknya harus lebih cepat buat partai-partai memutuskan. Ditambah juga dorongan lagi salah satu calon sudah mendapatkan wakil kalau tidak berubah, dalam hal ini Mas Anies dengan Caimin. Tetap, nah, terkait dengan Mas Ganjar, memang nama yang disebutkan tadi bisa dikatakan 2 nama kuat. Ada Mas Sandi, ada Kang Emil, dan betul tadi kata Mas Awi bahwa keduanya memang ada di 2 besar. Termasuk survei terakhir kita pun menempatkan Kang Emil dan Mas Sandi ini posisinya selalu 1-2. Dan kalau kita lihat memang karena keunggulannya, memang kedua sosok ini tingkat pengenalannya sudah tinggi, apalagi Mas Sandi sudah pernah maju sebagai cawapres. Dan sebetulnya keduanya juga memiliki modal menjadi variabel komplementer buat Mas Ganjar. Betul kalau Kang Emil tadi berbicara Jawa Barat. Mas Sandi agak berbeda, sebetulnya walaupun tidak terlalu kuat di Jawa Barat, tapi Mas Sandi ini kuat di daerah-daerah seperti Sumatera, Sulawesi, yang Mas Ganjar juga masih membutuhkan dongkrak elektabilitas di situ. Jadi kalau mau dikatakan peluangnya dari sisi elektoral menurut saya berimbang. Tetapi memang ada sedikit keunggulan Mas Sandi dalam konteks bicara mengenai asal latar belakang partai. P3 sudah mendukung Mas Ganjar. Kang Emil ini Golkar, kita tidak tahu way out-nya akan seperti apa ya kalau Kang Emil akan masuk. Tapi juga kita jangan lupakan ada nama lain yang masih sering disebut seperti Pak Mahfud MD. Itu juga elektabilitasnya cukup mumpuni, ada di 3 atau 4 besar ya beberapa bulan terakhir. Walaupun juga itu mungkin akan jadi pertanyaan, misalnya apakah partai-partai bisa menerima Pak Mahfud atau tidak, karena dia tidak berasal dari salah satu partai pendukung koalisi. Atau nama lain yang sempat muncul seperti Pak Basuki Hadi Mulyono misalnya, atau Sri Mulyani yang dianggap representasi keberlanjutan Jokowi. Jadi menurut saya masih sangat dinamis, tapi memang harusnya sekarang dipercepat proses pengambilan keputusan dengan waktu yang akan dipercepat oleh KPU, dan memang semakin cepat diambil keputusan sebagai pasangan, sosialisasi juga bisa dilakukan lebih cepat, dan itu akan mendapatkan momen yang lebih baik juga dengan sisa waktu sekitar 5 bulan menuju 14 Februari. Kalau menurut Mas Toto sendiri yang paling kuat siapa Mas Toto? Ini kan masih 50-50 nih kalau tadi dari penjelasannya Mas Toto. Iya, saya harus mengatakan dua-duanya ini sama kuat. Nggak bisa dipancing Mas Toto.
Karena nanti dianggap berpihak ya. Saya kenal dekat dengan Mas Sandi, saya kenal dekat juga dengan Kang Emil. Dan memang kalau bicara sisi jumlah, Kang Emil memiliki kelebihan Jawa Barat tadi ya, dengan pemilih Sumatera atau misalnya Sulawesi. Tapi tadi komplikasi permasalahan itu lebih mudah diselesaikan terkait dengan Mas Sandi, karena jelas yang mengajukan salah satu partai yang sudah bergabung dalam hal ini P3. Jadi ada plus minusnya menurut saya. Dan menurut saya paling penting begini loh, bukan hanya masalah pandangan menurut lembaga survei atau chemistry dari masing-masing pimpinan parpol, tentu saja punya subjektivitas masing-masing. Serahkan kepada Mas Ganjar ketika berbicara ada calon-calon yang kuat, dua orang misalnya yang punya elektabilitas tidak terlalu jauh berbeda, chemistry Mas Ganjar ada di mana? Itu yang menurut saya paling penting dalam konteks campaigning sekaligus governing. Ya, karena dua-duanya seperti tadi disampaikan punya keuntungan masing-masing, punya kekuatan masing-masing di basis daerahnya masing-masing. Oke, Pak Yeri dan juga Mas Awi, sejauh ini komunikasi dengan partai koalisi begitu ya, karena ada P3 yang sudah mendorong nama Sandiaga Uno dari jauh-jauh hari dan memang P3 sudah mengarahkan pilihannya kepada Ganjar. Sementara tadi juga sudah disampaikan PR-nya untuk meminang RK ini juga banyak PR-nya lah begitu kan, karena mengingat masih berada di dalam Golkar. Ini sejauh ini komunikasi dengan partai koalisi sendiri seperti apa, Pak Yeri? Tentu komunikasi politik dengan partai koalisi atau partai yang bekerja sama secara politik dan menjadi lokomotif tentu PDIP itu selalu dilakukan hampir tiap hari dan kami ingin mendapatkan calon wakil presiden yang terbaik yang dapat memastikan bahwa kerja-kerja pemenangan nanti itu akan terbantu dengan sosok cawapres yang kuat. Nah, memang perlu dipertimbangkan matang sekali antara, saya setuju dengan apa yang Mas Toto katakan tadi, ini kan lagi per hari ini lagi mengerucut ke dua nama yang sama-sama kuat itu. Tinggal melihat variabel-variabel lain yang harus dihitung dengan benar. Tetapi kalau mau lihat contoh untuk peta di Jawa misalnya, itu Mas Ganjar kan kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur. 31 juta di Jawa Timur, 28 juta di Jawa Tengah. Ketika diperkuat lagi di Jawa Barat dengan 35 juta, kalau katakanlah itu di 3 provinsi itu bisa menang di 45 sampai 55% kan, wah itu udah luar biasa sekali. Optimisnya seperti itu. Nah, di pihak lain dari segi partai juga mesti diperhitungkan. P3 yang sudah sejak awal menjadi salah satu pelopor dari koalisi ini. Ini harus dipikirkan matang dengan Waketum Golkar yang lagi digadang-gadang itu. Dari sisi tertentu akan menambah elektoral partai, akan ada pemecahan suara lah ceritanya untuk di partai asalnya Pak RK itu, tapi juga akan memperkuat Jawa Barat. Nah, tentu semua harus dihitung dan semua harus sampai pada titik kesepakatan bersama di antara parpol pengusung, parpol koalisi, supaya kalau diputuskan satu nama, maka itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan sepihak, supaya ini dapat didukung bersama-sama. Baik, Mas Awi, silakan tanggapannya, karena selain nama Ridwan Kamil juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Toto, ada beberapa nama lain. Bagaimana P3 dan juga Bang Sandi menyikapi hal ini dengan waktu yang sudah sangat minim sekarang? Ya, munculnya nama-nama itu bagian dari dinamika politik. Tentu bagi P3 hanya melihatnya sebatas persaingan biasalah untuk mencapai posisi, bisa dipercaya posisi cawapres. Nah, tentu kami sebagai partai politik yang sudah mengikatkan diri kerjasama politik dengan PDI Perjuangan terus akan berikhtiar meyakinkan PDI Perjuangan untuk bisa menerima Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya pendamping Pak Ganjar dengan berbagai argumentasi dan juga kelebihan yang dimiliki oleh Pak Ganjar.
ingat bahwa konstitusi kita mengatur, undang-undang pemilu mengatur, pemilu presiden, pasangan capres itu harus memenangkan selain 50% plus 1, itu tersebar di 50% lebih provinsi. Jadi meskipun hanya menang di 3 Jawa secara totality jumlah suaranya unggul, tapi kalau hanya menang di Jawa saja terus di provinsi yang lain tidak mencapai 50%, itu jadi problem karena undang-undang kita mengatur kemenangannya itu harus separuh dari provinsi yang ada di Indonesia. Yeah. Dengan demikian kami sepakat bahwa untuk mencari sosok figur cawapres itu harus dipertimbangkan secara matang. Tapi bagi P3 kita sudah memiliki cawapres yang bernama Pak Sandiaga Uno. Itu yang terus kami bawa ke dalam forum koalisi bersama partai-partai lain. Soal keputusannya ya nantilah. Kan P3, PDI, Perindo, dan juga Hanura itu terbiasa bermusyawarah menyelesaikan persoalan itu dengan bicara baik-baik dari hati ke hati. Bukan main veto. Nah, di koalisi kami yang 4 ini selalu berbicara enak. Bahkan tiap minggu kita ada rapat rutin. Yang hari ini kantor pemenangan nasionalnya sudah diputuskan untuk ditempatkan di ex-TKN di kantor HKN. Nah, jadi itu menjadi bagian pola kerja kami selama ini, yang itu akan menjadi potret pola kerja ke depan seperti itu. Selalu didiskusikan, selalu dimusyawarahkan. Oke. Ya, selalu didiskusikan dan perlu pertimbangan yang lebih matang. Mas Toto, yang terakhir di Anda, tadi kan sempat disampaikan oleh Mas Toto bahwa sekarang ini semuanya tergantung bagaimana nantinya keputusan dan juga chemistry dari Ganjar sendiri. Apakah lebih kepada Sandiaga Uno yang memang sudah lama dicalonkan atau nama-nama lain, dan salah satunya RK. Nah, tapi tadi Mas Toto dan juga Pak Yeri sempat menyampaikan nih bahwa ada nama RK yang sangat kuat juga, begitu, tapi masih di Golkar. Kira-kira yang memungkinkan nantinya, apakah keputusan yang paling memungkinkan kalau dari kacamata Mas Toto adalah Golkar yang mengubah keputusan politiknya, atau RK yang mengubah keputusan politiknya, dengan kata lain keluar begitu dari Golkar, atau memang lebih baik mempertahankan partai-partai koalisi yang sudah mengusung nama-nama yang jelas menunjukkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo? Ya, kalau paling ideal bicara secara kuantitas adalah bisa mendapatkan Golkar sekaligus kadernya yang elektabilitasnya tinggi, dalam hal ini RK menjadi cawapres. Tapi kita tahu komplikasinya kan juga tidak mudah. Di situ Erlangga ketua umumnya, bahkan ada beberapa spekulasi bahwa beberapa petinggi Golkar termasuk LBP lebih mendukung Prabowo. Jadi dan Golkar juga sudah deklarasi, artinya ada proses lanjutan tahapan sebelumnya yang harus dilalui kalau ingin mengambil Golkar ya. Tapi yang ingin saya katakan, sejarah dulu pernah memperlihatkan Pak JK 2004 maju tetap menjadi kader Golkar, walaupun Pak Wiranto saat itu adalah kader resmi Golkar yang kemudian diusung resmi oleh partainya. Itu pernah terjadi. Dan lagi-lagi menurut saya pertimbangannya lebih ke arah bagaimana chemistry dari Mas Ganjar ketika berkampanye, ketika kemudian governing, kesamaan pemikiran, itu akan jadi sebuah ledakan yang besar dalam konteks branding di level kampanye ya. Dibanding sekedar kita berhitung-hitung di luar capresnya sendiri. Masing-masing punya keunggulan. Tadi kalau berbicara mengenai bisa memecah suara, Kang Emil betul Golkar misalnya. Tapi menurut saya tidak mudah kita memposisikan Kang Emil itu bisa mendapatkan sebagian suara pemilih Golkar. Kang Emil itu belum mengakar di Golkar, baru sekali. Mas Sandi di sisi lain juga belum mengakar di B3, betul ya. Tetapi di sisi lain malah sebenarnya lebih bisa dimanfaatkan. Mas Sandi adalah orang yang paling tahu suara Pak Prabowo itu kuat di mana. Dan dia pernah bergerak di basis yang sama dengan Pak Prabowo, bahkan lumayan menaikkan suara Pak Prabowo ketika kita bicara 2019. Jadi itu juga bisa dikapitalisasi. Tapi balik lagi, hitung-hitungan ini harusnya pengambil keputusan terakhir adalah calon presiden. Dan saya berharap Mas Ganjar mulai berani berbicara juga mengenai bagaimana konstelasi mengenai cawapresnya, sehingga kemudian publik, konstituen, dan partai bisa mendapatkan kompas arahan mengenai keputusan terbaik yang bisa diambil. Oke, baik, kita tunggu kalau begitu apakah Ganjar sendiri akan bersuara dalam waktu dekat ini dan seperti apa nantinya cawapres yang akan dipasangkan untuk Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya selaku pengamat politik dan juga Pak Yeri Tawalujan dari Perindo dan Bapak Ahmad Baidowi dari P3.